Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi. Ya wasi'a karami wal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتهم يا رب في مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بإله بشفاعة رسول الله وعلى كل ذات المصلين وإلى حضرة المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وذريته وآله وصحبه كرامة مقربة الله والمرسلين جميعا صحبة تبعنا في سنة يوم الدين إلى عرب لنا وصدقنا مخلصنا وعينة مستهدنا وقاتل رسولنا في الدين وإذا سلطان وراءنا شيخ وقدر الدين قد صلاة على سوره ولسواه لنا ولمالك سبب لنا خسر الوسيش مشاهد ثم إلى خصوصا المرحومة sebutin اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ala al-fadaili wal karamat. Amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ihtiqami bi haqqi sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para bapak yang teramat mulia, para bunda yang Allah sayangi, segenap pengurus DKM, ketua DKM, sekretaris bendahara, semuanya, para tuan imam, para muadzin, para marbot, Allah muliakan dunia dan akhiratnya. Allah berkahkan keluarganya, putra putri, anak cucu mantu semuanya soleh dan soleh. Para bapak yang teramat mulia, saya bawakan hadis dari Imam Tabrani terdapat dalam kitab Masalihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan. La yu'ti orang ngei sapa Allah. Kapunten pakai bahasa Jawa gitu loh. Allah tidak memberikan 5 perkara illa wa qad a'adda lahu khamsan, kecuali Allah telah menyediakan baginya 5 perkara juga. Jadi Allah berikan 5 perkara itu, ada juga anugerah bonus 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. La yu'tihi, Allah tidak memberikan syukur. Jadi satu yang paling pertama adalah syukur. Ini janji Allah. Allah tidak memberikan syukur kecuali wa qad a'adda lahu ziyadah, kecuali Allah akan tambahkan nikmat. Bapak bicaranya dengan iman, bicaranya dengan keyakinan. Kalau dengan iman, dengan keyakinan, maka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang ada kondisi sekarang para bapak ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, dan demi Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada mereka. Jadi kalau tidak dengan iman, maka itu sholat subuh, betul kan? Kalau tidak dengan iman, ngapain datang ke masjid, ke musola? Mendingan bobo cantik enak. Cuman kan kita punya tanggung jawab bahwa bukan hanya kehidupan di dunia, tapi ada kehidupan akhirat kelak. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan ke sana. Makanya kalau bicara dengan iman, panjenengan adalah orang terkaya saat ini. Orang terkaya Ustaz, iya. Yang bilang baginda Rasulullah, barang siapa dia sholat sunnah sebelum subuh, maka seluruh bendahara langit dan bumi yang paling mulia untuk emas kan? Contohnya emas, ibu berapa kilo punya emas? Bu, ibu kalau ditanya nih, kalau tentang belum kopi, saya juga belum kopi. Panjenengan berapa kilo emas? 74 kilo, benar itu dicocok ya Bu. Gusti Agung ya Allah. Emas memenuhi langit dan bumi, tidak ada apa-apa dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kehidupan dunia apa sih? Enaknya kan ketika makan, kalau sudah kenyang, lah. Ketika haus, Masya Allah, puasa haus, mama berhubungan istri, hanya itu. Nah, balik lagi. Panjenengan syukur kepada Allah. Nah, saya nanti kita bahas. Nah, waktunya hanya sampai jam 8, jadi tidak boleh lama-lama. Yang paling pertama adalah la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Yang pertama, Allah berikan syukur, tetapi juga Allah anugerahkan tambahan nikmat dari syukur tersebut. Wala yu'tihi du'a, tidaklah Allah berikan fasilitas doa, harap, minta, mohon kepada Allah, illa wa qad a'adda lahu istijabah. Tidaklah Allah berikan satu fasilitas doa kecuali pasti Allah akan ijabah seluruh doa, harapan, permohonan, permintaan panjenengan. Yang ketiga, wala yuqihil istighfar illa wa qad a'adda lahul ghufran. Tidaklah Allah berikan istighfar astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Talabal maghfirah, meminta ampunan, istighfar itu. Illa ma qad a'adda lahul ghufran, kecuali Allah berikan ampunan.
Gufron, bukan mama Gufron. Gufron di sini ampunan. Mau tahu mama Gufron? Wala yu'tihi taubatan, tidaklah Allah memberikan fasilitas taubat, yang tunggu taubatan kembali ke jalan Allah, illa wa qad a'adda lahul qabul. Tidaklah Allah memberikan satu bentuk fasilitas taubat kecuali Allah akan terima taubatnya. Wala yu'tihi shadaqah, tidaklah Allah memberikan satu fasilitas ilmu tentang sedekah, dia melaksanakan sedekahnya, illa wa qad a'adda lahul taqabbul, kecuali Allah akan berikan fasilitas dikabul itu sedekahnya dan ditambah lagi dari apa yang telah dikeluarkan. Wallahu ta'ala. Baik, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Syukur yang Allah berikan pengetahuan tentang syukur, siapa yang bersyukur itu seorang hamba. Apa yang disyukuri? Nikmat dari Allah. Para bapak, para ibu, nikmat dari Allah kepada kita teramat banyak, tidak akan mampu kita menghitungnya. Panjenengan buka sekarang handphone, ada yang teman lettingan dulu SD, ada grupnya. Ada yang dulu teman SMP, ada grupnya juga. SLA ada, lettingan kuliah atau di Korps Persatuan di AU misalnya, semua. Tapi ada yang satu persatu sudah dipanggil oleh Allah, satu persatu sudah menghadap Allah. Ada juga orang yang sukses, ada juga orang yang biasa-biasa ada, tapi juga ada tidak sedikit juga yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita sekarang masih dikaruniakan nikmat oleh Allah sampai usia ini. Ada yang saya lihatin usianya 40 ada yang usianya saya lihatin 50 ada. Saya juga lihatin ada yang 60, banyak yang sebentar lagi udah mau maghrib ada kayaknya. Kalau manusia mau para bapak tidak tua tidak muda pasti dipanggil oleh Allah. Tapi yang diberikan oleh Allah pada saat ini inilah yang terbaik, maka syukuri. Syukurnya, kalau kata para ulama, kata Imam Nawawi, di antaranya seluruh potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadikan itu sebagai lahan ibadah kepada Allah. Jadikan sebagai lahan ibadah kepada Allah. Allah akan tambah nikmatnya. Itu janji Allah kan. Yang kedua, kan nikmat banyak. Diberikan keluarga, dikaruniakan anak. Contoh beberapa ini, mohon maaf nih, saya kasuisis saja. Pak Ustaz, ditelepon jam 11 malam, lagi mau tidur lagi, ya Allah, jam 11 baru mau naik ke tempat tidur. Pak Ustaz, sambil nangis perempuan, istri saya kaget. Perempuan telepon jam 11 lagi, aduh, ada apa ibu? Ustaz bisa minta tolong enggak? Anak saya ternyata masuk ateis. Tahu ateis Pak? A tidak, T Tuhan, isme pemikiran, aliran. Jadi pemikiran tidak bertuhan. Aduh, berarti komunis apa? Ya kata tuh pantesan itu anak nggak ada Jumatan, nggak ada sholat udah 2 tahun. Yang di laptopnya dia jaringan ateis, pusatnya di Belanda. Dan anggotanya heran ribuan banyak dari Jeddah. Ya Allah, Jeddah Pak, tahu Jeddah? Ya pokoknya Kalimalang kanan itulah. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyukur nih yang diberikan anak jangan lalai, yang diberikan putra jangan lalai. Satu lagi, banyak ya Allah, banyak disebutin. Bukan apa-apa, sebagai saya juga sama, ini punya tanggung jawab. Pak Ustaz, tahu nggak Polsek Tambora itu kalau nggak salah 6 bulan yang lalu. Ente apa mas? Sakit juga ya. Ente apa mas? Panjenengan kok tako ke Polsek Tambora sekarang. Aku Pak Ustaz sih sebenarnya ini air. Air gimana? Tapi Pak Ustaz jangan bicara kemana-mana ya.
Iya. Anak saya Pak Ustaz terlibat judo. Ibu tahu judo? Bu, lepas kan tahu judo? Pokoknya judo itu memang ada kawannya. Satu judo awalnya dari pinjol. Nah pinjol itu punya awal juga dari benjol. Belanja online, nafsunya luar biasa, duit nggak punya, pinjam pay letter. Jadi pinjol, belanja online, benjol, pinjam online, pinjol. Akhirnya nggak punya duit, ngadu nasib, jadi judo. Jadi kan kayaknya beli mobil ini. Ini Pak, Masya Allah. Nanti yang jadi bandar, anak mau kuliah di peserta, nggak pernah keluar pakai kacamata, cantik semester 4, tapi kok masuk polsek. Nanti jadi bandar. Alhasil orang tua jualan kelontongan habis 500 juta. Kenapa? Karena rekening orang tua yang dipakai untuk pinjol. Allah, ibu nangis saja. Istrinya jualan gorengan, suaminya jualan kelontongan 500 juta. Yo. Nah, ada lagi. Pak Ustaz, saya mau datang ke pesantren Pak Ustaz. Iya, siap. Berapa ibu? 9 besok. Saya mau agak serius bicara. Ada apa? Saya kan punya anak 2 Pak Ustaz. Yang satu kuliah di Amerika. Siap. Ini yang 2 perempuan. Yang nomor 2 itu dari kecil antar jemput sekolah pakai mobil. SD-nya favorit, SLA-nya bonafit, SMP pilihan. Iya, habis pulang sekolah juga full day sekolah, belajar agama, kursus musik, kursus Mandarin, kursus bahasa Inggris. Pokoknya itu anak cantik, tapi dia terlibat LGBT. Perempuan, senang apa? Perempuan lagi, apa namanya? Lesbi. LGBT, L, lesbi, G, gay, B, bisex, T, transgender. Aduh, ya Allah. Ibu, situs terbesar LGBT Jawa Timur. Predator anak SD, anak SMP, anak SLA. Ya Allah. Dulu zaman kita ya, tahun 90-an saya generasi 90. Generasi ya saya 90. Generasi 70 kalau lahir tahun 78 saya. Kan kalau anak perempuan dulu pulang bisa dicari-cari sama orang tua. Takut banget anak perempuan. Sekarang anak laki bisa. Mau bilang semua mudah-mudahan putra-putri panjenengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat luar biasa. Ada psikolog dari Amerika disebut bapak psikologi. Namanya adalah Granville Senhor. Sampai disebut bapak psikologi perkembangan. Kata dia, seorang anak SMP sampai menjelang SLA itu wajar. Secara psikologi itu sedang strong and stress, badai slow. Apa yang terjadi anak? 1, melawan orang tua. 2, jengkelin. 3, itu anak susah diatur, sedang pubertas. Begitu. Ada juga psikolog dalam bahasa Arab, namanya anak perempuan itu Ibrahim. Dalam surat Jin, Fazadahum rohako itu berbuat dosa. Berapa yang terlalu muda? Ini saya banyak sedikit berpikir. Mungkin ada anak yang punya anak remaja. Allah baca namanya anak remaja. Kalau begitu maka remaja. Itu pemikiran Barat berbapak. Apa wajar? Aku bilang ini apa sekarang? Hari Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu.
10 hari yang lalu di depan Masjid Adil. Masjid Adil itu kan lampu merah. Anak SD kepalanya gelap di belakang BMW. Balap liar yang malam itu, Pak. Apa namanya ini balap liar? Asal. Apa wajar? Kalau sudah begitu kan mati konyol. Anak, ya Allah, ya Allah. Saya punya anak lelaki 2. Bilang, hati-hati. Entah, tapi saya izin katanya kalau hati-hati, jangan naik jadi harus hati-hati. Tapi apa-apa kalau positif kita berikan sesuatu yang positif, yang penting ada kesibukan bagi anak-anak. Jadi aku aku mengajar terus ada yang berdua hari. Udah mau kemana? Ayo belajar mobil sama Abi. Aku setiap Abi ceramah mantap, jangan dibayar. Dia akan sibuk. Kenapa yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala? Apa wajar menurut teori barat pubertas ketika anak SMP kelas 3 sudah hamil? Apa wajar? Kalau di Halim sih insya jauh lah. Mau dibilang jauh semuanya. Apa wajar dengan luka 19 tusukan dari mulai sini sampai sini, mati konyol tawuran di depan pasar Bo itu yang flyover. Astagfirullahaladzim. Maksud saya berbapak dengan kajian ini, Allah berikan kita satu nikmat di antaranya potensi anak. Syukuri itu anak, tapi bukan hanya syukuri itu diberikan sekolah terbaik, diberikan makanan terbaik, vitamin bergizi semua terbaik, tapi tolong agama anak kita diperhatikan. Panjenengan saya, jangan tanya kalau ibu kalau bicara sayang sama anak. Siapapun ibunya, siapapun orang tuanya, mau jelek, mau cakep, pokoknya kalau sama anak saya. Walaupun bapaknya ibunya bejat, misalnya tahun tadi sebulan, saya bukan bejat. Walaupun ibunya rusak, bapaknya rusak, tetap anaknya pengen anak jadi anak soleh. Berapa yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajarin kita di dalam doa. Barang semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berjalan apa artinya? Halo? Ya dia udah apa artinya? Sholat dari tahun aku sampai tahun sekarang tak arti juga apa? Nah sholat di waktu sukyo mahya mau mati. Apa artinya? Enggak. Yasin kalau dulu baca nggak baca. Mau siapa? Ustaz Nana. Oh, apa artinya Yasin? Enggak. Harus ada tingkat naik. Rabbana, Rabbana dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ablana min azwajina, karuniakan pasangan suami istri kami yang terbaik. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, generasi anak keturunan yang sedang memandang mata, yang sejuk di dalam kalbu, yang indah di dalam dada. Qurrata a'yun waj'alna, dan jadikanlah kami, jadikanlah kami semua lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imamah, pemimpin orang-orang bertakwa. Bukan orang bertakwa, pemimpin orang-orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa iman, pemimpin orang bertakwa berarti jadi ulama. Ahli hukum meninggal, banyak profesor hukum yang siap menggantikan. Ahli ekonomi mati, banyak siap sarjana profesor ekonomi siap menggantikan. Tapi kalau ulama sudah meninggal, jadi kan dari jenengan itu nanti ada yang jenderal hafid Quran, amin. Kayaknya aminnya belum sarapan. Mudah-mudahan dari keturunan panjenengan ada yang jenderal hafid Quran. Dan gitu harus minta yang tertinggi kepada Allah. Nah, yang kedua Bapak, jadi doa katanya syukur kepada anak. Yang kedua adalah kata Imam Tabrani, kata baginda Rasulullah, wala yu'tihi du'a illa a'adda wa qad a'adda lahu istijabah. Jadi panjenengan minta, ya Allah karuniakan kami anak, tapi bukan hanya anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Nabi
Nabi Ibrahim pengen meninggal dan gabung dengan orang yang soleh. Coba lagi, Nabi Yusuf 2 minggu sebelum wafat beliau sudah jadi presiden. Dulu dibunuh oleh saudaranya, adik-adiknya, mau dibunuh, masukin ke sumur. Habis itu dijual di pasar, karena dulu kan ada perjualan orang namanya budak, dibeli oleh raja, kemudian jadi pembantu, ditemenin sama istri pejabat. Akhirnya dia juga mau diperkosa, harus diperkosa, padahal yang salah adalah istri pejabat, tapi karena ini adalah pejabat ditutupin, tidak boleh viral, dan yang salah masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam penjara habis-habisan. Itulah itu Allah angkat derajatnya dari menteri urusan logistik. Setelah jadi menteri urusan logistik, Nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Nah, setelah jadi raja 2 minggu sebelum wafat beliau berdoa. Apa doanya? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits wa aqdiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ujung-ujungannya wafatkan dalam kondisi husnul khotimah dan gabungkan dengan orang yang soleh. Nabi Sulaiman, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilna fi 'ibadikas sholihin. Gabung dengan orang yang soleh. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, Rabbi hadzi hukmau wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, gabungkan dengan orang yang soleh. Terus siapa lagi? Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi Muhammad orang nabi loh, pengen gabung dengan orang soleh. Anak kita ya Allah, mudah-mudahan Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis sholihin, jadi anak-anak yang soleh. Minta kepada Allah. Nah, dalam konteks tasawuf para bapak, kalau kita minta mohon harap kepada Allah, maka yakini Allah bakal mengijabah doa panjenengan. Tetapi otoritas untuk mengijabah terserah Allah. Jadi tolong dipahami dulu nih. Ustaz, saya sudah minta terus sama Allah tapi belum dijabah. Jangan suudzon kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Allah ada maksud lain. Betul. Panjenengan minta terus tapi belum dijabah, ya Allah, hati-hati. Bukan tidak diijabah, tapi ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah ampuni. Mintanya si Pajero, misalnya mintanya pengen rumah yang luas tapi belum dijabah, ya Allah, belum. Tapi memang tahun itu akan terjadi musibah dalam keluarga gara-gara doa itu terhijab, terhalang oleh Allah. Atau boleh jadi doa kita belum Allah ijabah tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Atau boleh jadi doa kita itu belum diijabah tapi Allah akan kumpulkan, diangkat derajatnya di waktu yang lain. Allah angkat derajatnya, ada satu sisi doa kita belum dijabah, anak kita ternyata, alhamdulillah Ustaz sekarang anak saya udah PNS, tempat basah, alhamdulillah tempat basah. Maksudnya tempat basah di mana? Di kolam renang saja. Oh, kita di tempat basah, pastinya untuk kepala kanan. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada juga kata para ulama, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, itu mereka belum diijabah, Allah senang mereka. Jangan perlu dikasih ditanya. Kenapa? Saya senang dengan rajukannya. Saya senang dengan bahasanya begitu sangat lembut, ya Allah. Senang, jadi ditahan oleh Allah. Karena saking khususnya Allah suka itu dengan bahasa-bahasanya. Dengan pernah ada nggak datang yang ngamen ke rumah? Pernah ada yang ngamen? Ada yang ngamen, badannya bagus, suaranya bagus, main musiknya bagus. Gitu, ini dulu. Habis
suka lagu. Karena kau terlalu egois, mengapa kau terlupa. Oh, tahu lah, ada dikasih, taruh jangan dikasih. Sebilang itu musiknya enak, bukan enak. Oh, satu lagu. Tadinya 10.000 jadi gocap. Bisa lagu lain nggak? Bisa. Oh, apa mintanya apa? Tambah lagi. Jadi 100.000. Lama 3 lagu. Tapi ada kasih 2.000. Mungkin analoginya tidak seperti itu, tapi ketika kita mendengar sesuatu yang sangat indah, terkenang, ya Allah, kebetulan juga lagi ada, dikasih tuh orang. Tapi ada yang nggak suka, enak kalau ngamennya, ini 2.000, boleh dikocek, Insya Allah. Allah sangat senang kepada hambanya yang mohon minta harap. Cuman para bunda, ayah bunda, dalam doa itu satu ada syaratnya. Yang paling pertama dalam doa syaratnya adalah harus yakin ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah seluruh hajat itu dan yakin pasti Allah ijabah. Harus yakin dulu. Yang kedua, usahakan makanan yang halal. Usahakan makanan yang mudah-mudahan panjenengan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah. Ya Allah, pernah saya sampaikan kalau tidak salah bulan sebelum puasa, satu suap barang haram mampir ke dalam tubuh, maka akibatnya konsekuensinya 40 hari 40 malam sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu suap loh. Baginda Rasulullah yang bersabda, satu suap dari judul, satu suap dari renten, satu suap dari korupsi, satu suap dari nipu, satu suap dari hasil mencuri, korupsi, dikali nasi uduk 15 suap. Misalnya karena dia nambah makannya, karena nasi uduk sedikit porsinya juga, jadi banyak karena nambah di 2 porsi, jadi 15 suap. 15 dikali 40, 15 kali 4 15 kali 4 600 ya, 40 kan, 15 suap, 600 hari. Sholat nggak diterima, sholat subuh nggak diterima, sholat qobla subuh nggak diterima, tahajud nggak diterima, tobat itu diterima juga, karena barangnya haram terus yang dimakan. Bagaimana kalau porsinya makan paginya sama, makan siangnya sama, makan malamnya sama? Berarti 600 dikali 3 1.800 hari. Sholatnya, puasanya, haji, umrohnya ditolak, tidak diterima. Ya Allah, bagaimana kalau dalam hadis Arba'in Nawawi, malbasuhu haram, mat'amuhu haram, mashrabuhu, maksudnya malbasuhu itu baju, mat'amuhu makanan, mashrabuhu minuman, kirain ada kopi, minuman juga haram. Jadi kalau satu teguk haram, ya Allah, bagaimana istrinya dikasih barang haram, bagaimana suaminya makan barang haram, bagaimana anaknya minum minuman haram, rumahnya haram, kendaraannya haram. Aduh, ya Allah, bagaimana sih tiap hari beritanya korupsi terus Pak? Aduh, ya Allah, mesti. Ya Allah, ya Allah. Boleh kopi dong. Makasih ya Pak. Kalau kita kan soalnya Pak, karpetnya adem, AC-nya dingin. Kadang-kadang ini, aduh ya Allah, malah tadi kurang tidur. Terima kasih Allah jazakumullah para pengurus masjid. Para bunda, ibu yang dimuliakan Allah. Kata Imam Qurtubi, para bapak, ilmunya. Kata Imam Qurtubi, kenapa anak
itu susah diatur, melawan, jengkelin. 3 penyebabnya katanya Qurtubi. Qurtubi itu diambil dari Cordoba. Cordoba di mana? Yang Spanyol. Yang Cordoba. Maka ada ulama ahli tafsir namanya Qurtubi, di bahasa Arab Qurtubi. Kata beliau dalam tafsir Qurtubi, anak susah diatur, melawan, bahkan namun bilang durhaka, itu satu penyebabnya. Istri suami suka latah ngomong cerai sama istri. Suami sembrono ngomong cerai sama istri. Orang tua. Kalimat pulang sama orang tua itu talak satu. Belum beres menindak dikumpulin. Maka malamnya ditempelek, misalnya istri kamu bilang ini kasus istri, malamnya KDRT, siangnya KDRT, malamnya dikumpulin. Itu suami lawannya. Maka kalau timbul anak, jadi konsekuensi anak itu anak susah diatur. Yang kedua, kata beliau, istri sedang haid dikumpulin. Maka menurut ulama ahli fikih itu kalau jadi anaknya cacat. Yang kedua, cacat fisik atau cacat psikis, cacat mental atau naudzubillah cacat fisik. Itu diantaranya susah diatur, melawan. Yang ketiga, anak diberi barang haram. Maka mudah-mudahan panjenengan ya Allah, rezekinya yang halal, yang barokah, kita mau buat ibadah. Bisa kalau barang haram dipakai umroh, nggak bisa. Wudu kalau pakai air kencing kira-kira gimana? Wudu pakai air comberan kira-kira gimana? Mandi laundry walaupun berangkat umroh juga, kalau berangkat umroh dari hasil korupsi juga bisa. Ini yang dikasih nggak tahu. Hasil korupsi dikasih buat masjid, buat pesantren. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan semuanya ditambah rezekinya yang halal yang baru. Dulu para bapak sebelum itu masih banyak ini ya. Mudah-mudahan bulan depan. Dulu saya lagi pesantren itu tahun berapa ya saya? Tahun 90. Itu kalau tidur itu kan saya nggak punya bantal. Ini payung balok dicowak gitu, pakai tidur taruh di sini. Jadi kalau minggir dikit jadi sakit, jadi terbang bisa tahajud. Dulu, sekarang susah tahajud. Dulu dikasih kalau tahun 90 oleh bapak itu, bapak tukang dagang di Pasar Induk, tukang somai kayak curhat tadi ini, dikasih 50.000 gede banget. Dulu nggak ada rekening, nggak ada transfer TM, nggak ada. Dulu kan pakai wesel pos yang datangnya 3 hari atau 5 hari itu ekspres cepat. Teman saya itu orang tuanya di Jakarta, dia dikasihnya spring bed di pesantren. Bantalnya empuk. Kalau saya tadi tidur itu di balok kayu, dia bantal. Saya dikasih 50.000, 60.000 udah gede banget. Dicoba kan makan murah-murah. Dia makan 50 rupiah, 100.000 rupiah dulu ya. Masih murah. Teman saya 1 juta dikirim masalah positif. Masya Allah, gede amat. Tapi ketika Jumat, kalau di Jombang itu Jumat itu hari pesantren itu liburnya hari Jumat, dia keluar. Pergi ke Surabaya, pergi ke Malang, pergi ke Blitar. Dari Bandar Cimeng, lama-kelamaan kerja sama anak kampung, dari pesantren keluar main, duitnya banyak, jadi Bandar Cimeng. Ketahuan sama pihak keamanan di pesantren, akhirnya orang tua dipanggil. Rata-rata 3 tahun sudah hafid Quran. Dia belajar dulu Quran, untuk pasokannya bagus. 6 bulan sudah nanggung hafalan, 1 tahun langsung tahfidz. Maka 3 tahun
rata-rata anak kelas 6 SD menjelang SMP rata-rata hafid 30 juz. Dia sudah 3 tahun boro-boro hafid, yang jelas susah diatur dan jadi penyakit bagi teman-teman pesantren yang lain. Maka kiai panggil orang tua dari Jakarta. Bapak mohon maaf, ini saya panggil bapak kesini tetap kiai. Ponakan terus dulu. Biar ponakan terus. Kata kiai, ini mohon maaf panjenengan dipanggil kesini karena beberapa panjenengan ini kasus sekarang lagi di Polsek Jombang. Ya sudah, kami sudah tidak sanggup, silahkan putra bapak dibawa ke Jakarta. Cuma kiai menanya, panjenengan kerjanya apa sih di Jakarta? Dia diam aja. Orang tua malah nangis. Oh, itu sama juga pakai mobil mewah. Orang tuanya apa? Ini. Korupsi. Jadi berapa anak susah diatur. Orang lain sudah bisa kitab ini, bisa kitab itu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian juga dulu kan jangan untuk komputernya jago. Anak rata-rata 2 tahun sudah 20 juz. Dia nggak bisa apa-apa itu anak. Dia cuma nanya, panjenengan kerja apa? Oh ini, terus dipakai korupsi, dikasih ke anak. Ini berapa Pak? Panjenengan ya Allah. Kata Imam Ghazali, awal bencana besar dalam sebuah keluarga manakala anak, istri, suami makan barang halal. Mudah-mudahan ya Allah ditambah rezeki yang halal ya Allah. Jadi itu adalah doa. Nah, saya banyak sekali. Doa itu para bapak harus tahu tempat kapan doa bisa diijabah. Satu, yakin. Kedua, makanan yang halal. Kedua, tempat-tempat ijabah, waktu ijabah. Ada kitab namanya Al-Awqat Mustajabah. Waktu-waktunya mustajabah kapan? Indah nida wa iqamah. Ketika adat dan qomat itu minta kepada Allah. Halo, ketika adat dan iqamah minta kepada Allah. Kita kepada Allah. Itu sangat diijabah. Terutama ketika adan, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah Salatul qaimah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wa fadilah wa syarafah wa darajah 'aliyah rafi'ah wa ba'thu maqamah min al-ladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Apalagi innaka la tukhliful mi'ad, rabbi pilih wali walidayya. Itu pasti dengan doa adat sangat dijabah, maksud nyambung kepada orang tua. Dan satu kata para ulama, ketika doa itu insya Allah potensi mendapatkan syafaat ummah dari baginda Rasulullah ketika habis azan itu. Sertakan orang tua, Yang kedua, suruh ke bapak. Berapa menit lagi? Yang kedua para bapak adalah sepertiga malam. Innallaha, ada yang zilu, ada yang zilu. Kalau yang zilu Allah turun. Tapi kalau kata Imam Nawawi, innallaha yunzilu, Allah menurunkan rahmatnya. Allah malu kepada hambanya yang bangun sepertiga malam minta. Kalau dia minta, aku pasti kasih. Kalau dia harap, Allah aku beri. Kalau dia mohon ampun, Allah akan ampuni. Aku malu seorang hamba, dia bangun malam tapi tidak dapat apa-apa. Malaikat berkeliling siapa? Enggak ada yang bangun. Yang bangun hanya anjing melolong, maka rahmat Allah turun kepada anjing. Bapak yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertiga malam. Kemudian kapan lagi? Indah Jumat, hari Jumat. Kata para ulama, Jumat itu minta doa Arab itu seluruh Jumat. Seluruh Jumat. Ada juga yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kita tunggu kepada Allah. Langsung jangan kalau aja tidur. Saya pernah ceramah di Kementerian apa itu Pak? Gelar aja di situ. Saya ceramah di situ, tidur. Astagfirullahaladzim, biar rupiah kali. Dilempar pakai ini saja jadi batal. Jika dilempar dia kalau kerja kecepatan, Jumatan. Kalau dimuliakan Allah, kemudian doa di jamaah itu adalah
hari Jumat baca suratul Kahfi. Kita qiraat suratul Kahfi. Kalau dia baca suratul Kahfi, maka nanti ketika dibangunkan dari alam barzah, cahayanya akan tembus sampai ke Baitul Atiq. Cahaya ketika dibangunkan, dia akan tembus sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Nanti ketika dibangunkan, Anda suka membaca suratul Kahfi. Kita qiraat suratul Kahfi, dia juga akan dibebaskan dari yang namanya fitnah Dajjal. Dajjal itu dahsyat luar biasa. Mana suami kamu sudah meninggal, bukan Dajjal. Berapa lama? 80 tahun yang lalu. Mana kuburannya mana? Tunjukin. Itu kuburannya. Yang dalam kubur bangun. Dajjal membangunkan jenazah seorang istri yang sudah ditinggal oleh suami. Suami dibangunkan, bangun dan mirip persis suami. Coba, kalau dalam posisi seperti itu nanti keimanan orang bisa bergeser kan? Halo? Kalau buat jangankan Dajjal, dulu ini kan nggak penari dicoba. Penari apa? Penari. Kok penari sweat apa penari sweat gitu? Kalau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang suka membaca suratul Kahfi, menghafal suratul Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Alhamdulillahilladzi anzala alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa yaj'al lahu ba'san syadidan tilatun wa yushral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati lahum hasanah aqifna fiha abada yaqulu alladzina qalu takhadallahu walada wa lahum bihi min 'ilmin wa la abaihim kamat kalimatan takhruj min afwahihim. 10 ayat panjenengan nanti dibebaskan dari fitnah Dajjal. Kan sebelum sholat sudah ada doa kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid. Itu Imam Tawus, kepala tabi'in Bapak, anaknya sholat nggak baca itu. Kamu tadi baca itu nggak sholat? Enggak ya? Balik lagi sholatnya, ulangi. Saking pentingnya. Fitnah kubur, fitnah setelah mati masih dikasusin oleh orang tuh, gimana? Setelah ketika hidup juga digugat oleh orang banyak, sesudah mati disumpah, dilaknat, dikasusin oleh orang banyak. Udah apa kalau mau? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Jadi beberapa masih ada bahasa di saya. Jadi syukur pasti Allah tambah nikmat. Yang kedua, kalau kita berdoa yakin pasti Allah akan ijabah. Adalah waktu ijabah dan tempat ijabah. Tempat ijabah di mana Pak? Di Ka'bah, terutama di Multajam. Rasulullah pernah nyender di dalam Multajam. Jadi Multajam itu ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah di tengah-tengah Multajam. Rasulullah pernah nyender begini. Itu tempat mustajabah. Terus di mana lagi? Hajar Aswad. Hajar Aswad gimana Ibu? Ibu yang sudah haji kemarin mana? Ayah yang sudah haji. Nah, kalau nggak sanggup cium, istilah itu bukan begini. Itu namanya kisbah. Halo, yang sudah haji mudah-mudahan hajinya mabrur. Semuanya kabul. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Bukan amin tapi daftar. Jadi cium Hajar Aswad Rasulullah itu kalau datang langsung cium. Cara mencium itu tempelkan tangan baru dicium, tempelkan tongkat baru dicium. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu, digini dulu tangan. Bismillahirrahmanirrahim baru dicium. Begitu. Terus kemudian rukun mencium Hajar Aswad, dada kita harus ngadep ke Hajar Aswad. Itu doa sangat tinggi. Gimana lagi? Ketika minum air zam-zam doa. Ketika minum air zam-zam minumnya berdiri. Kalau kopi minumnya duduk. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan yang itu ya Allah. Buat bikin pahalanya banyak sama saya. Langsung pas gitu. Langsung terang. Allahumma inni as'aluka ilman
nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi minum air zam-zam panjenengan yang habis haji, yang habis umroh, minta air itu air mukjizat, doa kepada Allah. Ma'ul zam-zam lima syuribalah. Minumlah air zam-zam sesuai dengan, kalau ingin tidak zam-zam jadi sifat, coba. Kalau zam-zam itu jadi kecerdasan bagi anak, pasti jadi kecerdasan bagi anak. Kalau air zam-zam itu buat energi ketika haji, kan jalannya jauh Pak. Kalau dilurusin itu Jakarta Tangerang, perjalanan haji, minta Arafah, Musdalifah, barang dulu, balik lagi Topi Padu, itu Jakarta Tangerang. Makanya yang berhaji itu orang-orang yang masih muda, yang kuat berangkat haji. Nah, tua juga kalau memang ada nasib itu ya apa-apa. Berapa yang belajar Allah Subhanahu wa taala. Jadi minum jam itu doa dari jamaah. Sofa dan Marwah jangan lupa itu doa. Di Raudhah bainal baiti wa min bari Raudhah berhadir jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Taman surga adanya di Madinah, di Halim taman surga tempat pengajian. Mudah-mudahan panjenengan Allah memuliakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan panjenengan Allah berkahkan keluarganya, anak cucu mantu solih solihat ya Allah, yang sekolah, yang kuliah, yang pesantren, yang mondok, yang sudah nikah, yang belum nikah, dijadikan mereka anak-anak yang soleh. Saya lupa tadi Profesor Dr. Buya Hamka kalau berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dari generasi keturunan itu nanti ada yang terdampak, ada yang jadi ulama, jenderal ulama, perwira ulama, teknokrat ulama. Mudah-mudahan kita nanti sudah tidak ada siapa yang lanjutin Halim ini, siapa yang lanjutin Nurul Ikhlas ini, siapa yang lanjutin Jakarta ini. 50 tahun, 60 tahun ke depan siapa? Kalau anak cuma begitu. Jepang itu 50-60 tahun dialamatkan negara Jepang 100 tahun punah. Hajiannya, satu, gak ada yang menikah. Kedua, film porno terbesar setelah Amerika itu Jepang. Ada mana kemarin saya kajian di Cijantung, ada linknya kan, seluruh ada laki-laki. Orang kalau LGBT nggak mau nikah. Elementary school SD itu kosong. Pemerintahan, tentara banyak yang kosong. Ekonomi banyak yang kosong sekarang di Jepang. Bahkan saudara saya dari Ciamis itu jadi lurah, pecat jadi lurahnya, pergi ke Jepang. Dia kerja di Jepang, gajinya gede. Dan kalau ada yang menikah di Jepang, dibiayain. Orang istri kalau ya suami saya pergi ke Jepang, nanti karena penerus tidak ada, termasuk Korea Selatan. Makanya hablana min azwajina, anak keturunan kita soleh-soleh. Kemudian ya Allah, wafatkan kami semua husnul khotimah. Sebelum wafat haji dan umrah semuanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tepat langsung sholat Isra mendapatkan haji yang sempurna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.